Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sejak beberapa bulan lalu, Dadang nekat selalu mengunggah cuitannya, bercerita tentang manisnya bersama sang putri. Namun belakangan keceriaan tersebut seolah sirna karena ketidakjelasan komunikasi, bahkan pertemuan dengan buah hatinya. Dadang nekat seperti tanpa lelah berteriak melalui media sosial untuk bertemu dengan putrinya. Dadang nekat, sosok seorang ayah yang seolah mencari keberadaan anaknya yang sudah tidak ditemukan sejak Januari 2020. Hal itu dia sampaikan melalui akun Facebooknya Dadang Nekat. Hampir di semua dinding beranda Facebooknya, seolah Dadang nekat kehilangan putrinya tanpa bisa berbuat banyak, mencari keadilan yang menurutnya berujung puing. Rasa rindunya ditumpahkan melalui media sosial, mencari keadilan dan mendapat banyak dukungan dari teman sejawatnya. Kepada yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat, melalui media ini, saya menulis surat terbuka untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Pencarian keadilan belum berakhir hanya sampai di sini, namun sampai ia bertemu sang anak. Doa saya semoga Pak Dadang dan anak mendapatkan berkah yang luar biasa, bisa menghadapi masalah yang ada ini dengan tegar, karena anak adalah segala-galanya. Dari Palangkaraya, Sang Hadi melaporkan. Kisah pilu tersebut menjadi perhatian banyak orang di media sosial. Seolah bertepuk sebelah tangan, perjuangan Dadang nekat memakan waktu panjang karena sampai saat ini pertemuan atau komunikasi dengan anak tidak kunjung terjadi. Apa dan bagaimana sesungguhnya kejadian sebenarnya yang terjadi? Melalui sambungan Skype kita sudah terhubung dengan seniman, musisi Kalimantan Tengah Dadang nekat. Selamat sore, Pak. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Dadang nekat terkait pemisahan ayah dan anak ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Dapat mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, suara Mbak di sini jelas sekali. Baik, Pak. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, kita langsung saja, Pak. Saat ini Azara berusia berapa ya, Pak? Saat ini Azara berusia 3 tahun 10 bulan, Mbak. Baik, pada awalnya apakah Azara ini memang hanya diasuh oleh Bapak sendiri atau seperti apa, Pak? Azara saya rawat sendiri sejak Juni 2018. Ketika Azara saya bawa dari Pontianak ke Palangkaraya. Jadi dari Juni 2018 sampai ke tanggal 24 Januari 2020 itu saya rawat sendiri. Atas persetujuan dari Ibu? Suatu saya bawa itu ceritanya agak panjang sih, Mbak. Jadi waktu ibunya ini kan pergi dari rumah Palangkaraya ini kan April 2018 untuk berkunjung ke neneknya Azara, mertua saya, mantan mertua saya. Jadi karena sudah 1 bulan nggak pulang, saya panggil ibunya untuk pulang ke Palangkaraya. Kebetulan kita memang tinggal di Palangkaraya. Jadi karena ibu nggak mau pulang ke Palangkaraya, akhirnya saya ke Pontianak, nyusul sering ke Pontianak. Cuman kita tetap baik aja, ketemu biasa gitu kan di Pontianak, baik aja. Cuman sejak awal Juni begitu saya ke Pontianak lagi, kok ada, saya sudah susah ketemu anak saya sama termasuk istri saya tidak mau ketemu sama saya waktu awal Juni, Mbak ya. Nah akhirnya bersusah payah saya dapatkan mau ketemu anak saya pun tidak bisa. Akhirnya saya lapor ke Polda Pontianak dengan alasan bahwa saya dipersulit untuk ketemu anak saya dengan istri saya gitu, Mbak. Saya lapor sarannya dari Polda Pontianak, lapor ke KPAID Pontianak.
melalui KPAI itulah saya bisa bertemu anak saya di awal Juni 2018 di Pontianak. Lanjutkan lagi perbincangan kita. Azara sempat beberapa kali dirawat di RSUD. Penyakit apa yang diderita Azara ini, Pak? Apakah Ibu pernah menjenguknya? Azara pernah dirawat pada bulan Mei 2019. Cuman kalau sakit khusus gitu enggak. Mungkin biasalah anak kecil kan mungkin capek apa kita masuk rumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya pada tanggal 18 Mei sampai 21. Saya ada hubungan ibunya. Saya hubungan ibunya agar lihat anaknya lagi sakit. Ibunya balas sih chat WA saya tapi ibunya nggak datang gitu. Terus September 2019 juga Azara sempat dirawat di rumah sakit tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2019. Yang terakhir Azara pernah dirawat itu Desember. Desember itu tanggal 24 sampai 27 Desember. Saya juga hubungan ibunya tapi ibunya nggak datang. Jadi setiap Azara sakit berada di RSUD tentu Bapak tetap menghubungi sang ibu, namun ibu memutuskan untuk tidak datang, begitu ya Pak? Ya pasti. Saya bukan cuma sakit saja, hampir setiap hari selama Azara bersama saya selalu hubungin ibunya. Bahkan saya yang malah sedih kadang-kadang 1 bulan saya hubungin ibunya, cuman kadang-kadang nggak nyambung, kadang-kadang nomor saya diblok. Saya kabarin lah, pokoknya perkembangan anaknya selalu saya kasih tahu ke ibunya. Cuman dari 2018 Juni itu nggak pernah hadir ke Palangkaraya. Baik, kita selanjutnya Pak. Bagaimana kronologi kejadian kasus pemisahan ayah dan anak ini sehingga berujung pada pengaduan pihak Hotel Bahalap akan adanya ancaman yang kemudian dilanjutkan dengan pengaduan balik oleh Bapak? Yang pengancam ini saya bingung, Mbak. Yang mengancam siapa? Saya diancam atau saya mengancam? Nah, yang jelas saat saya di Hotel Bahalap tanggal 6 Oktober 2019, saya untuk mengantar anak saya agar tidur sama ibunya. Karena ibunya kan sudah lama nggak datang. Tujuan ibunya datang ke Palangkaraya itu untuk merayakan ulang tahun putri saya, Azara, yang ke-3 tahun. Nah, ibunya sudah lama nggak ketemu. Sebagai seorang ayah, tega nggak lihat anaknya sudah lama nggak ketemu ibunya, masa anaknya harus tidur sama saya. Akhirnya saya putuskan, saya ke Hotel Bahalap lagi jam 7, kurang lebih jam 7, saya mau antar anak saya. Nah, disinilah pokok masalahnya. Kan saya begitu saya datang, pertama saya tanya reception, Mbak, Ibu Jihan, Ibu si A nginap, ibunya anak saya nginapnya kamar berapa? Pertama reception bilang ibunya sudah check out. Saya langsung shock. Sedangkan saya barusan ketemu ibunya kurang lebih setengah jam yang lalu. Saya bilang, masa ibunya sudah check out? Ya udahlah, kalau yang sudah check out saya sedih. Saya minta bukti check outnya. Jadi supaya saya percaya kan gitu. Cuman disinilah mereka sangat gimana ya, sangat berbelit-belit lah. Pertama bilang telepon manajer, habis itu manajer datang bilang privasi. Saya minta lagi kalau privasi berarti ibunya ada dong Pak di sini Pak. Saya jelasin ini anak saya mau ketemu, ini saya suaminya. Waktu itu saya masih kesasi Mbak ya, proses cerai saya masih kesasi. Jadi banyak mungkin orang nggak tahu, banyak yang mengatakan itu mantan istri, saat itu masih kasasi. Baik. Jadi terus saya yakinkan terus mereka, saya yakinkan terus bahwa saya istrinya ini anaknya mau ketemu, tapi mereka tetap penuh dengan provokatif, memancing saya dengan tidak jelas, berbelit-belit. Nah, sampai anak saya nangis pun mereka tetap tidak peduli. Jadi saya mau klarifikasi juga Mbak, banyak yang mengatakan Dadang Nekat datang ke hotel ngamuk, di hotel ada nekat ngamuk, di hotel Dadang Nekat mengancam resepsionis hotel. Itu tidak benar semua. Karena saya datang sana, saya tidak pernah mengancam siapapun di situ. Saya tidak pernah ngamuk di situ. Bayangkan tidak ada barang apapun yang dilempar ya Pak ya? Tidak ngamuk, gitu loh Mbak. Saya cuma refleks. Ketika saya sudah capek, anak saya sudah menangis, tiba-tiba saya refleks adalah penjepit koran itu yang saya lempar ke dinding, bukan melempar, arahnya tidak ke siapa-siapa loh Mbak ya, melempar tidak punya arah. Jadi itu refleks. Karena ibaratnya mereka perlakukan saya kurang adil, itu 100%, saya berbuat kesalahan cuma 5% saja bandingannya gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, selama proses penangkapan hingga masuknya Bapak ke jeruji besi, apakah ada hal-hal yang mengganjal terkait prosedur penangkapan Pak? Nah, jadi begini, sebelum saya dijemput, ya katakan kasarnya ditangkap ya, saya posisi memang di Banjarmasin. Saya ke Banjarmasin itu, saya tidak kabur. Saya ke Banjarmasin menghadiri pernikahan anak putri Haji Nadalsa, putri
Bupati Barito Utara, Bapak Haji Nadasa. Kebetulan saya juga punya rumah di Banjarmasin, akhirnya saya istirahat dulu di rumah. Tanggal 23 ada telepon dari salah satu penyidik dari Polda, yaitu penyidik yang menangani laporan saya. Karena saya itu juga ada melapor gitu, laporan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Jadi setelah mereka melaporkan saya itu Undang-Undang ITE dan pengancaman. Karena saya merasa korban dan anak saya korban, kok saya yang dilaporkan, akhirnya saya lapor balik. Nah, tanggal 23 dari pihak penyidik menelpon saya. Beliau minta saya menghadap pagi tanggal 24 pagi. Kebetulan saya masih di Banjar. Saya bilang, Pak, kalau 24 pagi saya nggak bisa, tapi kalau siang bisa, karena subuh tanggal 24 saya akan ke Palangkaraya. Subuh loh, habis sholat subuh, berarti sekitar jam 10 Palangkaraya sudah sampai di sini. Siang kami janji ketemu sama penyidik di Polda. Nah, saya dijemput itu jam kurang lebih sekitar jam 2.24 itu. Jadi sebelum saya 2 jam lagi saya akan berangkat ke Palangkaraya, saya sudah dijemput itu. Nah, yang perlu di garis bawah itu, Mbak, saat saya dijemput sampai detik saya dijemput, saya tidak pernah tahu bahwa saya sudah tersangka. Baik. Jadi dari PH maupun dari penyidik saya tidak pernah tahu bahwa saya sudah tersangka. Karena saat saya posisi saya bergulir, saya ada klarifikasi masalah laporan mereka pengancaman. Katakan ada banyak yang mengatakan bahwa saya tidak pernah ngasih klarifikasi. Saya sudah klarifikasi, kalau laporan mereka pengancaman saya sudah klarifikasi. ITE saya sudah klarifikasi. Kenapa saya lapor balik? Karena saat klarifikasi pertama, tuduhan kepada saya pengancaman, saya kan minta buktinya, apa sih bukti pengancaman kok saya bisa dilaporkan pengancam? Karena saya selama di hotel, saya tidak pernah merasa mengancam. Akhirnya saya lihat ditunjukkanlah video yang tidak bersuara gitu kan, Mbak. Nah, merasa itulah akhirnya saya ini tidak ada unsur pengancaman, saya tidak merasa, saya bilang. Akhirnya saya lapor balik mereka dengan laporan palsu gitu. Bagaimana jadi, kemudian saya tanggapan setelah Bapak melapor, apa tanggapannya kemudian, Pak? Kalau laporan saya yang saya di BAP, kalau laporan palsu saya di BAP, kalau ya laporan penipuan saya di BAP, tapi sampai detik ini saya tidak tahu sampai di mana laporan saya, kepastian hukumnya saya nggak tahu. Kalau laporan Undang-Undang Perlindungan Anak itu saya sudah berapa kali komunikasi sampai terakhir tanggal 23 saya perkembangan selalu dikasih tahu kepada saya gitu. Nah, cuman saat saya kan minta begini sama penyidik bahwa kalau ini kan kasusnya ini kan anak dan istri saya harus hadir, dimintain keterangan. Cuman saat gitulah dari penyidik yang waktu bilang bahwa ibunya Ajara nggak bisa hadir ke Palangkaraya oleh karena tidak ada ongkos gitu. Baik, Pak. Baik, Pak, kita lanjut lagi, Pak. Siapa Pak pihak yang kemudian menjemput Azara sehingga Bapak tidak bisa bertemu lagi dengan sang anak? Bisa dijelaskan, Pak, secara kronologis Azara dijemput di mana, oleh siapa, dan saat itu posisi Bapak sedang di mana? Nah, ini, Mbak, yang saya sebenarnya tadinya saya jujur saja. Saya jujur sampai detik ini saya merasa itu sebenarnya tidak bersalah. Tapi saya ikhlas kalau masalah saya dituduh pengancaman itu. Bahkan saya rencananya kan habis bebas ini pun masih udah pelimpahan lagi yang ITE dari laporan pihak mereka kan gitu. Cuman waktu itu saya ikhlas karena saya biarlah ini sebenarnya cobaan saya. Tapi setelah saya bebas 1 bulan, disitulah saya merasa ketidakadilan ini sangat ternyata di diri saya dan anak saya. Karena setelah bebas 1 bulan itu, ternyata yang ambil anak saya di rumah adik saya itu bukan ibunya. Nah, di situ saya kecewanya. Jadi begini, Mbak, tanggal 24 sore, saya kan dijemput nih, saya pasti tahu dong, saya akan dimasukkan ke penjara. Baik. Jadi kayaknya anak Ajara saya titipkan sama adik kandung saya, Mbak. Jadi saya titipkan Ajara ini bukan sama orang lain, Mbak, sama adik kandung saya yang bisa mewalikan dia. Ini adik kandung saya, adik satu bapak satu mama. Dan saya titipkan Ajara jam tanggal 24 sore, itu Ajara nangis luar biasa, Mbak. Dia nangis sekali, Mbak. Dia tidak mau pisah sama ayahnya. Saya titip sama adik saya, tapi tak mungkin anak saya bawa masuk ke penjara. Saya titip anak ini, terus ini tolong selamatkan Ajara. Bapaknya mau dipisah. Ajara nangis minta ampun. Saya ingat itu, ya Allah. Ajara luar biasa. Dia tidak mau pisah sama bapak. Saya rasa berdosa lihat itu. Ajara teriak-teriak tidak mau pisah sama bapaknya. Baik. Jadi saya titip sama adik saya tolong selamatkan anak Ajara, jaga dia baik-baik. Saya titip juga uang, Mbak. Jadi kebutuhan semua lengkap, kebutuhan Ajara, susu, pampers semua, karena saya yang pasang pampersnya. Saya titip juga uang. Uang ini
cukup besar saya buat adik saya itu. Nah, setelah besoknya saya selalu tanya sama adik saya, mana Azara, sehat aja, sehat. Alhamdulillah. Main sama anak aku katanya gitu. Mereka tidak kasih tahu bahwa tanggal 25 saya dimasuk ke penjara, tanggal 25 itu juga Azara dijemput orang yang tidak dikenal. Kapan Bapak baru tahu, Pak? Saya tahu Azara diambil itu setelah 3 hari saya masuk di penjara. Tapi saya tidak tahu bahwa yang menjemput Azara ke rumahnya adik saya ini bukan ibunya. Baik, Pak. Yang saya tahu yang menjemput Azara bukan ibunya, itu setelah saya bebas 1 bulan. Setelah saya bebas 1 bulan, akhirnya driver saya, dia cerita, yang jemput Azara ke rumah itu bukan ibunya. Saya kaget. Apapun alasannya, mengambil anak saya, orang lain, itu tidak baik, Pak. Sangat tidak dibenarkan. Jadi jujur lagi, Pak, saat anak saya mereka tidak pernah pamit sama saya, tidak pernah dipertemukan. Azara saat mulai 25 itu, Azara dijemput. Menurut keterangan dari driver saya, menurut keterangan dari adik saya, mereka jemput itu katanya mau dipertemukan kepada saya. Akhirnya mereka percaya. Driver saya lah yang mengikuti. Sampai di TKP, driver saya tanya, loh, kok ini anak tidak dipertemukan ke bapaknya? Jadi mereka menjawab begini menurut driver saya, kamu tahu apa urusan keluarga mereka? Gitu. Baik. Nah, lagi, kalau kamu jawab driver saya begitu, kamu tahu apa dari urusan keluarga saya? Kalau kamu berani ambil anak saya tanpa izin saya, anak itu saya besarkan dari kecil. Kamu tahu nggak yang nggak pernah peduli sama anaknya? Kamu tahu nggak perjuangan saya di mana memanggil ibu? Sampai saya di penjara kenapa? Karena ibunya, karena ingin anak saya bertemu ibunya. Nah, satu hal kasus saya ini, Mbak, jujur saya merasa terjolimin sama anak saya, Pertama, maaf, Mbak, saya merasa terjolimin. Kenapa? Kenapa kasus saya ini selalu saya yang ditongolkan bersama pihak Hotel B dan seolah-olah saya yang bersalah. Nah, kasus ini tidak pernah ditongolkan tentang anak. Kasus saya ini sebenarnya utamanya itu anak. Makanya saya melapor itu Undang-Undang Perlindungan Anak, karena kasus saya ini awal mulanya karena anak. Ibunya mau datang karena mau ketemu anaknya, datang Palangkaraya merayakan besoknya ulang tahun. Baik, Pak. Gitu. Kemudian apa kenangan paling indah yang Bapak ingat bersama Azara, Pak, sebelum adanya pemisahan ini, Pak? Kalau tenang-tenang, namanya anak kandung, Mbak. Tidak ada kata mantan ayah, mantan anak, Mbak. Azara itu saya cewoknya. Saya yang bikin susunya, saya yang nyuapin makannya. Azara anak paling pintar, dia paling mengerti sama penderitaan ayahnya. Saya selalu ingat, kadang-kadang saya jujur saja, saat saya kasasi, saya berharap keluarga kami berkumpul kembali. Saya jujur saja, saya ingin keluarga kecil kami bersatu kembali. Saya berusaha untuk banding, saya berusaha untuk kasasi, tujuannya supaya demi anak bersatu. Setiap ada suara kresek dibuka pintu di luar, saya selalu bilang, mudah-mudahan ibunya yang datang. Saya buka pintu, ternyata tidak ada ibunya. Air mata saya menetes, Azara lap muka saya. Azara bilang, dia lap muka saya, dia tahu apa yang dirasakan. Azara sangat mengerti penderitaan ayahnya. Azara jangankan sudah 8 bulan tidak bertemu sama ayahnya. 1 detik aja Azara tidak melihat ayahnya, dia sangat sedih. Saya buktikan semua video-video saya mau syuting, Mbak. Saya syuting. Saya di atas syuting. Azara di bawah. Dia nangisnya minta ampun. Saat saya live di salah satu televisi swasta, Azara nggak boleh tinggal. Akhirnya saya gendong Azara ikut live. Dari situ ya, gimana? Dia masih kecil. Dia tidak mengerti. Orang bilang apapun, dia sangat kesindu sama ayahnya. Dia tidak mengerti. Orang bilang apapun, dia tidak bisa. Tapi saya yakin. Saya lihat Azara sekarang sangat mukanya apa? Baik. Baik, Pak. Jika Bapak bertemu dengan Azara, baik, Pak. Ini kasus saya nggak adil, Pak. Jujur saja. Ini betul-betul saya merasa sebagai rakyat Indonesia, saya merasa terjolimin, Mbak. Jujur saja, saya merasa terjolimin dengan kasus saya ini. Baik, Pak, jika bisa bertemu dengan Azara, sekarang apa yang bakal Bapak katakan, Pak, ke Azara?
adalah anak kandung saya. Saya tidak pernah ingin memisahkan anak saya dari ibunya. Biar bagaimanapun dia ibu kandungnya, saya ayah kandungnya. Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak. Saya sederhana saja. Kalau memang ibunya ingin merawat adalah silakan, saya tetap bertanggung jawab untuk membiayainya. Tapi tolong jangan putus akses saya sama anak kandung saya. Baik, baik. Sederhana pekerjaan saya. Yang kedua, tapi kalau adalah bukan ibunya yang mengasuh, saya tidak mau, lebih baik saya mengasuh. Karena saya sudah sendiri mengasuhnya sangat dari Juni 2018 sampai saya ditangkap 24 Januari, hitung beberapa hampir dekat 2 tahun, saya mengerti. Aja dari kecil, Mbak bisa buktikan semua video tweetan saya di Twitter, di FB saya. Selama kasus ini saya tidak pernah tweet tentang lain, tentang perjuangan saya mencari anak saya. Baik Pak. Terakhir Pak, apa yang Bapak harapkan terkait penyelesaian kasus ini Pak? Baik dari sisi hukum maupun Azara kembalinya ke Bapak. Saya mau kasus ini berjalan dengan adil. Siapapun yang terlibat harus diadili. Jujur, saya dibandingkan kesalahan saya di Hotel B dengan kesalahan mereka mempermainkan saya dengan anak saya, berjam-jam mentelantarkan anak saya, lebih banyak mana salahnya? Saya bertanya kepada publik, termasuk kepada Mbak maupun publik, pemirsa Jurnal TV dimanapun berada, apakah Perpres Hotel bisa mengalahkan Undang-Undang Perlindungan Anak? Apakah ada peraturan hotel anak kandung mau ketemu ibunya tidak boleh kena privasi hotel? Saya bertanya, privasi hotel itu di undang-undang atau peraturan hotel saja? Nah, kalau peraturan hotel saja, kok bisa mengalahkan Undang-Undang Perlindungan Anak? Di Undang-Undang nomor 23 itu jelas. Undang-Undang nomor 35 tahun 2004 itu jelas. Siapapun yang ikut terlibat menghalangi seorang anak kandung maupun sebaliknya, ibu kandung ketemu dengan ayahnya atau sebaliknya ayahnya ketemu anak kandung atau sebaliknya ibu ketemu, itu bisa dituntut dengan cara pidana. Nah, itu sudah saya lakukan sebagai warga negara Indonesia. Saya laporkan juga pihak-pihak yang terlibat. Nah, tapi nyatanya apa? Mbak lihat sendiri kan, kejahatan saya yang secuil aja saya yang dipenjara. Baik Pak. Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini Pak, jika ibu dari Azara atau bahkan Azara sendiri yang menonton tayangan ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Dapat disampaikan di sini Pak. Azara nggak bisa mengerti Mbak, dia masih kecil. Tapi saya sampaikan kepada Azara kalau dia nonton kelak nanti besar. Karena ini tuh saya tahu acara ini live dan acara ini pasti ada di YouTube-nya resminya Jurnal TV, karena akan bisa ditonton sampai dunia ini berakhir. Iya. Saya pesan sama Azara anak pintar. Jadi dia anak yang paling pintar, dia anak yang paling rajin. Walaupun dia belum bisa apa-apa, dia dengar suara ngaji dia senang, dengar suara ajan dia senang, dia sudah bisa berhitung. Selama Azara bersama saya, Azara saya sekolahkan. Jadi selama sama saya, Azara saya didik jadi anak yang baik. Saya ajarin dia sosial. Mbak lihat sendiri, saya ajarin dia untuk selalu berbuat sosial, selalu membantu orang. Saya ajarin dia untuk jadi anak yang solehah. Saya ajarin dia jadi anak yang pintar. Semua pendidikan anak sudah saya terapkan kepada putri saya satu-satunya. Pesan saya buat anak saya, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi putri ayah yang baik seperti yang ayah. Untuk ibu Pak? Untuk ibu, kita boleh berpisah, jodoh boleh habis, ya kan? Kita masih bisa bersahabat demi anak kita. Itu saja. Untuk ibunya. Tidak boleh memisahkan anak dengan ayah, tidak boleh. Memisahkan anak dengan ibu tidak boleh. Saya tidak pernah memisahkan anak saya dari ibunya. Maka saya bilang tadi, selama anak bersama saya selalu panggil ibunya. Saya selalu berusaha untuk menghubungkan dengan sang ibu ya Pak? Ya. Itu kan memang ibu sendiri yang tidak pernah datang. Bukan. Tapi sebalik ketika anak itu diambil. Tapi ini Mbak, ini saya tidak mau, ini harus adil Mbak. Siapa yang ngambil anak saya, dia harus bertanggung jawab secara undang-undang maupun hukum yang berlaku. Karena yang ngambil anak saya di rumah adik saya bukan ibunya. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau hukum ini berjalan pincang. Saya mau seadil-adilnya. Saya bersalah, saya bersalah, saya akuin. Nah, tapi kesalahan mereka, maaf saja. Kebetulan, mungkin kesalahan yang salah satu pemilik hotel tersebut lebih gede daripada saya. Baik. Sangka saya di penjara kok. Salah satu juga pemilik
Pausal tersebut juga sudah tersangka, kok belum dipenjara. Itu salah satu kejoliman yang saya rasakan terhadap sebagai rakyat Indonesia, penegakan hukum. Kenapa? Dia sudah tersangka, saya tersangka masuk penjara. Tersangkanya saya kasusnya apa? Saya bilang tidak mengancam, saya tidak pernah mengancam. Yang saya siapa yang saya ancam? Kalau itu melempar, itu refleks. Sebelum saya melempar, kenapa tidak pernah didengarkan sebelum saya melempar itu? Setiap kasus itu kan pasti ada sebab dan akibat. Tidak mungkin saya melempar penjepit koran itu kalau tidak ada sebab, kan begitu? Baik Pak Dadang, terima kasih atas waktunya bersama Jurnal TV. Kami tentu turut prihatin dan tentu kita sama-sama berharap agar Bapak dan Azara dapat bertemu lagi. Selamat sore Pak. Selamat sore.